Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A ke 20B akan memaparkan tentang judul dugaan pelanggaran pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait pelaksanaan kemitraan antara PT Pos Indonesia atau Persero dengan pemilik atau pengelola agen pos di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafi Akmal Faujan akan membacakan presentasi ini. Kasus ini berawal dari laporan dugaan pelanggaran kemitraan pada 26 November 2019 yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia sebagai terlapor. Objek perkara akuo adalah terkait pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia dengan pemilik atau pengelola agen pos di seluruh Indonesia. Perkara di sektor jasa kurir dan logistik ini bermula dari adanya dugaan penguasaan terhadap agen pos oleh PT Pos Indonesia melalui penetapan perubahan besaran imbal jasa agen pos secara sepihak tanpa melibatkan agen pos sebagai mitranya serta berbagai pemutusan sepihak atas pelaksanaannya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Dini. Perkenalkan, saya Dini Nurpalah akan melanjutkan pemaparan dari Rafi Akmal Faujan. Perjanjian yang melibatkan agen pos dengan PT Pos Indonesia merupakan salah satu bentuk perjanjian kerjasama kemitraan yang biasa dilakukan masyarakat pada umumnya di mana ruang lingkup dari perjanjian tersebut. Berbicara masalah bisnis keagenan yang akan mengikat calon agen pos dengan PT Pos Indonesia. Perjanjian keagenan agency agreement adalah perjanjian pemberian kuasa bersifat perwakilan tetap atau tidak. Tetap antara perusahaan sejenis yang satu dan perusahaan sejenis lain yang untuk melaksanakan segala kepentingan prinsipal di wilayah pemasaran tertentu. Dalam hubungan hukum keagenan, perusahaan sejenis yang diwakili kepentingan disebut sebagai prinsipal. Dalam perjanjian ini disebut sebagai PT Pos Indonesia. Status hukum PT Pos Indonesia adalah perusahaan pemberi kuasa kepada agen perusahaan. Dalam hal ini disebut agen pos untuk mengadakan perjanjian atau melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga untuk kepentingan dan atas nama PT Pos Indonesia. Status hukum agen pos adalah perusahaan berdiri sendiri sebagai penerima kuasa untuk mengadakan perjanjian atau melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga atas nama PT Pos Indonesia. Saya, Salvia Nur Aulia, akan menjelaskan materi selanjutnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk pertama kalinya menggelar sidang majelis komisi atas perkara pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sejak dikeluarkannya pengaturan KPPU nomor 4 tahun 2019 tentang cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Sidang majelis pemeriksaan lanjutan tersebut dilakukan atas dugaan pelanggaran pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 terkait pelaksanaan kemitraan antara PT Pos Indonesia atau Persero dengan pemilik atau pengelola agen pos di seluruh Indonesia. Analisis kasus. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU untuk pertama kalinya menggelar sidang majelis komisi atas perkara pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Sejak dikeluarkannya peraturan KPPU nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Sidang majelis pemeriksaan lanjutan tersebut dilakukan atas dugaan pelanggaran pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 terkait pelaksanaan kemitraan antara PT Pos Indonesia atau Persero dengan pemilik atau pengelola agen pos di seluruh Indonesia. Perkara yang terjadi di sektor jasa kurir dan logistik ini bermula dari adanya dugaan penguasaan terhadap agen pos oleh PT Pos Indonesia atau Persero melalui berbagai pemutusan sepihak atas pelaksanaan kemitraan.
khususnya penetapan perubahan besaran imbal jasa agen pos secara sepihak tanpa melibatkan agen pos sebagai mitranya. Saya Nur Azmi Hatta Regita akan melanjutkan materi selanjutnya. Dalam proses pemeriksaan pendahuluan KPPU telah menyampaikan 3 kali peringatan tertulis dengan usulan-usulan perbaikan kemitraan kepada PT Pos Indonesia Persero. Terakhir, pada peringatan tertulis ketiga, KPPU memberikan beberapa perintah perbaikan kemitraan, yakni 1. Perbaikan pengaturan besaran imbal jasa dengan menempatkannya dalam batang tubuh perjanjian kerjasama antara PT Pos Indonesia Persero dengan pengelola agen pos tentang pengelolaan agen pos jasa kurir outlet. 2. Pencabutan dan menyatakan tidak berlaku keputusan direksi PT Pos Indonesia Persero nomor KD 019 DIR strip 5 0320 tentang imbal jasa dan uang jaminan agen pos. Selanjutnya yang ketiga, agar setiap perubahan terhadap besaran imbal jasa harus dituangkan dalam adendum PKS. Yang keempat, dalam hal PT Pos Indonesia Persero ingin melakukan perubahan besaran imbal jasa, wajib mendiskusikan dan mensosialisasikan perubahan skema besaran imbal jasa dengan mitranya. Praktiknya, PT Pos Indonesia Persero hanya melaksanakan sebagian perintah perbaikan tersebut. Tersebut dijelaskan di nomor 1 dan nomor 2. Sehingga KPPU menduga perusahaan tersebut melakukan penguasaan terhadap agen pos dengan menetapkan perubahan besaran imbal jasa secara sepihak tanpa melibatkan mitranya. Saya akan melanjutkan materinya dari Azmi. Dengan tidak dilaksanakannya 3 kali peringatan tertulis tersebut, KPPU memutuskan untuk menindak pelanggaran tersebut melalui sidang majelis komisi. Dalam proses pemeriksaan pendahuluan, KPPU telah menyampaikan 3 kali peringatan tertulis dengan usulan perbaikan kemitraan kepada PT Pos Indonesia. Praktiknya, PT Pos Indonesia hanya melaksanakan sebagian perintah perbaikan, sehingga KPPU menduga perusahaan tersebut melakukan penguasaan terhadap agen pos dengan menetapkan perubahan besaran imbal jasa secara sepihak tanpa melibatkan mitranya. Saya akan melanjutkan materi dari Rapi Akmal. Dengan tidak dilaksanakannya 3 kali peringatan tertulis tersebut, KPPU memutuskan untuk menindak pelanggaran tersebut melalui sidang majelis komisi. Dalam persidangan majelis komisi yang diketuai Yudi Hidayat SE MSI dengan anggota majelis komisi Kurnia Toha SH LL MPHD dan Dr. Andes Chandra Setiawan MMPHD turut mendengarkan keterangan saksi ahli maupun terlapor, ditemukan bahwa perubahan besaran imbalan jasa yang dilakukan PT Pos Indonesia terjadi tiba-tiba tanpa ada koordinasi pemberitahuan dan sosialisasi kepada agen pos, dan mereka baru mengetahuinya setelah menerima pembayaran imbal jasa. Namun juga ditemukan fakta bahwa dalam bentuk kerjasama ini keagenan adalah partner dan imbal jasa sepenuhnya ditentukan PT Pos Indonesia, sehingga mitra dapat memilih untuk mengikuti atau tidak ketentuan tersebut. Materi dari Dini Nurfalah. Memperhatikan berbagai keterangan tersebut, Majelis Komisi berpendapat bahwa pola kemitraan dalam perkara AQO adalah kemitraan keagenan, di mana PT Pos Indonesia bertindak sebagai prinsipal dan agen pos sebagai agen. Dalam hubungan kemitraan ini, penetapan besaran imbal jasa oleh prinsipal tidak memerlukan negosiasi dengan agen, sehingga bukan merupakan bentuk menguasai yang dilarang. Rekomendasi lainnya mengkomunikasikan dan memberikan informasi secepatnya sebelum perubahan besaran imbal jasa diterima oleh agen pos
dan melakukan amandemen perjanjian kerjasama apabila terdapat ketentuan yang berbeda dengan perjanjian dimaksud, termasuk terkait besaran imbal jasa. Majelis Komisi juga meminta Direksi PT Pos Indonesia untuk melaporkan pelaksanaan butir 1 dan butir 2 di atas kepada Komisi paling lama 6 bulan sejak putusan perkara ini dibacakan, serta kepada Dewan Komisaris PT Pos Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan perintah di atas. Diketahui, Pos Indonesia dilaporkan ke KPPU terkait dugaan praktik penguasaan kemitraan keagenan pos pada 26 November 2019, seperti diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pos Indonesia dianggap mengubah besaran imbal jasa agen pos secara sepihak tanpa melibatkan mitra agen pos dan melakukan putusan lainnya terkait kemitraan agen pos. PT Pos Indonesia Persero lepas dari sanksi tuduhan melakukan penguasaan sepihak atas kemitraan agen pos di Indonesia dengan dugaan pelanggaran pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 terkait pelaksanaan kemitraan antara PT Pos Indonesia Persero dengan pemilik atau pengelola agen pos di seluruh Indonesia. Putusan tersebut dibacakan Majelis Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama KPPU menyampaikan ada 3 rekomendasi Majelis Komisi untuk Pos Indonesia, antara lain menyediakan jalur komunikasi, beberapa pertemuan umum, konsultasi dan temu bicara bagi agen pos dalam mengutarakan pendapat, menginformasikan secepat mungkin setiap perubahan besaran imbalan jasa yang diterima agen pos, dan mengamandemen perjanjian kerjasama bila ada ketentuan berbeda, termasuk besaran imbalan jasa. KPPU menemukan bahwa Pos Indonesia tidak memerlukan negosiasi dengan mitra agen pos, sehingga hal itu bukan bentuk kemitraan yang dilarang seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan ialah dugaan pelanggaran kemitraan pada 26 November 2019 yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia Persero sebagai terlapor. Objek perkara AKO adalah terkait pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia dengan pemilik atau pengelola agen pos di seluruh Indonesia. Perkara di sektor jasa kurir dan logistik ini bermula dari adanya dugaan penguasaan terhadap agen pos oleh PT Pos Indonesia melalui penetapan perubahan besaran imbal jasa agen pos secara sepihak tanpa melibatkan agen pos sebagai mitranya, serta berbagai pemutusan sepihak atau pelaksanaan kemitraan. Hasil putusannya, PT Pos Indonesia Persero dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan melakukan penguasaan sepihak atas kemitraan agen di Indonesia dengan dugaan pelanggaran pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM terkait pelaksanaan kemitraan antara PT Pos Indonesia Persero dengan pemilik atau pengelola agen pos di seluruh Indonesia. KPPU menemukan bahwa Pos Indonesia tidak memerlukan negosiasi dengan mitra agen pos, sehingga hal itu bukan bentuk kemitraan yang dilarang seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan ketidaknyamanannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.